PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Abdurrahman, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Palangkaraya dengan NIM 2542673190 pada hari ini, Kamis, tanggal 9 Oktober tahun 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di Sekolah Dasar Negeri Selat Baru, Kecamatan Karakuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, kelas 5 dengan materi zakat. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Bapak juga baik. Ada yang sakit? Sebelum kita memulai pelajaran, absen dulu. Udah nggak ada hari ini? Ini semua? Alhamdulillah. Bapak di sini akan belajar, materi kita adalah zakat. Ada yang tahu sudah zakat? Apa pengertian zakat? Ada yang tahu? Belum? Ada yang mengenal tentang zakat sebelum masuk pelajaran? Apakah pernah mengenal nama zakat? Nah, zakat apa? Zakat fitrah. Iya, zakat fitrah. Zakat fitrah dilaksanakan hari apa? Hari sebelum, biasanya sebelum hari, yaitu di bulan puasa atau bulan Ramadan. Nah, sebelum memulai pelajaran kita, biasanya kita apa? Biasanya apa? Maksudnya apa? Berdoa. Salah satu maju ungkap memimpin doa. Kita berdoa. Tangannya diangkat berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Amin.
ice breakingnya baca nyanyi. Salah satu siswa akan maju membawakan nyanyian tentang apa kemarin, tentang apa? Bulan Ramadan. Maju, maju. Tunggu Bapak dulu lah. Tunggu Bapak dulu. Coba kita mulai. Tinggi semua, tinggi. Ya, nanti ke depan. Yuk, mulai. Sekali lagi. Lanjut pembelajaran kita, pembelajaran pada pelajaran kali ini. Yang pertama, siswa atau peserta didik dapat menjelaskan konsep dasar zakat, terutama zakat fitrah, melalui apa? Pengertian, dasar hukum, dalilnya, dan hikmah dan atau manfaat. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis ketentuan zakat fitrah secara sederhana, termasuk jenis atau bentuk harta, waktu pembayaran, dan orang-orang yang berhak menerima zakat atau nama lainnya mustahik. Yang ketiga, menganalisis contoh kasus sederhana terkait perhitungan zakat fitrah dan zakat mal. Itulah pembelajaran kita kali ini. Nah, yang kita bahas yang pertama adalah pengertian zakat fitrah, apalagi dasar hukum. Orang yang selalu berbagi. Mengapa kita harus saling berbagi? Karena Allah yang Maha Memberi. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar tentang zakat. Tahukah kalian makna zakat? Secara bahasa, zakat artinya tumbuh, berkembang, dan berkah. Berkembang dan berkah. Sedangkan secara istilah, zakat adalah harta milik seseorang muslim atau milik badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. Zakat ada dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah dikenal sebagai zakat jiwa, sedangkan zakat mal dikenal dengan istilah zakat harta. Zakat fitrah. Zakat fitrah menurut bahasa artinya bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah, yaitu pemberian bahan pokok menjelang hari raya Idul Fitri dengan syarat dan ketentuan yang Ambil kesimpulan atau ada yang ingin kita tanyakan di sini, kita lanjut diskusi.
Ada yang bertanya? Bapak yang bertanya? Bapak yang bertanya? Ambil itu apa, Pak? Nah, Amir yang menerima zakat, dia misalnya kita tidak mengasih zakat ke orang langsung, tapi kita ke Amir. Amir tadi adalah badan penerima zakat. Nah, jadi dari Amir ini dia membagi ke 8 asnaf tadi yang menerima tadi, misalnya kepada fakir miskin, ke orang miskin, ke orang yang berhutang, ke hamba sahaya, ke pesabilillah. Itu Amir tadi, tugas Amir. Dia yang menerima zakat. Kalau di sini di kampung kita ini mana biasa mengantar? Orang yang mana mengantar? Pak Ustaz. Ada yang lain? Keempat nenek. Ada yang lain? Ke fakir miskin. Kita antar tadi. Kalau di menurut video kemana yang kita makan? Ke fakir miskin. Karena fakir miskin apabila kita zakat fitrah, dia akan berbahagia karena misal pada waktu itu tidak punya beras di rumah. Ketika kita sedekahkan zakat, dia bisa makan. Apa tadi fakir miskin? Ada yang tahu atiban? Memberi zakat fitrah ke fakir miskin. Kita lanjut ke yang ini. Pengertian zakat. Zakat secara bahasa berarti tumbuh, berkembang dan berkah. Tumbuh, berkembang dan ada keberkahan di dalam zakat. Secara istilah, zakat adalah sebagian harta dengan persyaratan tertentu yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu juga. Jadi ada syaratnya. Syaratnya berarti tentang atau dasar hukumnya. Nah, dalam Al-Quran dikatakan dalam surat ya, Allah berfirman dalam Al-Quran, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Jadi di sini Islam dibangun di atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji dan puasa Ramadan. Apa ini? Ada yang tahu? Ayat wajib zakat. Beragama Islam. Nah, pasti orang Islam harus bayar ya. Sudah sampai nisabnya. Nisab tadi apa kalau zakat fitrah di bulan Ramadan? Balik atau sudah dewasa? Balik atau sudah dewasa. Berakal sehat, tidak gila. Berakal sehat berarti tidak gila. Merdeka. Apa merdeka? Merdeka ya kita bebas. Kalau dulu namanya ada hamba sahaya atau pembantu yang tidak diupah, namanya hamba sahaya. Awalnya merdeka. Nah, dulu sekarang tidak ada lagi hamba sahaya. Kita merdeka, bebas. Milik penuh. Maksudnya tadi harta kita milik mencapai nisab sampai hitungan, sampai waktunya mencapai nisab, sampai waktu. Tidak mungkin kita bayar zakat di bulan selain bulan Ramadan. Misalnya kita bayar zakat di bulan Muharram, zakat fitrahnya bukan zakat mal, 1 tahun, nisabnya 1 tahun. Tapi zakat fitrah itu di bulan Ramadan, tidak ada di bulan lain. Nah, berlalu 1 tahun tadi haul, jadi atau 100 juta, 100 juta di bank. Ketika 100 juta itu tidak terpakai, tidak digunakan selama 1 tahun, maka kita wajib zakat. Nah, wajib zakat 100 juta itu dipotong. Berapa persen? Ada yang tahu potongannya? Berapa persen? Banyaknya 100 juta. Berapa persen? 100 juta kita berzakat 2,5%. 2,5%. Kalau 100 juta berapa duitnya? 2.500.000. Nah, itu zakatnya harus dibayarkan. Kalau kita punya uang 100 juta di bank, tidak kita pakai, bertahan selama 1 tahun, harus bayar zakat.
wajib bayar zakat itu sampai 1 tahun kan masanya. Takmal ada zakat zakat mal ini macam-macam. Zakat yang dikeluarkan dari harta benda seperti emas, perak, perniagaan dan hasil pertanian. Sedangkan zakat fitrah zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan sebagai bentuk persucian diri. Ada 2 jenis zakat, ada 2, zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal bisa disebut dengan zakat harta. Karena kita bagi kelompok. Penyaluran zakat yang pertama fakir atau fakir miskin. Orang miskin, fakir ini di bawahnya orang miskin. Orang miskin berarti bawahnya fakir namanya. Orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan. Makanya tadi jawaban tidak tahu dia itu makan apa esok. Karena dia tidak bekerja. Miskin, orang yang memiliki harta tapi tidak cukup. Memiliki harta tapi tidak cukup untuk makan kebutuhan. Tidak, misal tidak, kalau sekarang kan rata-rata milik mempunyai HP. Nah, orang miskin belum tentu isi HP. Nah, tidak memiliki kelebihan harta, itu namanya miskin. Amil zakat tadi ditanyakan. Amil zakat orang yang bertugas mengelola zakat. Mu'alaf, apa mu'alaf? Orang yang baru masuk Islam ya, orang yang baru. Nah, itu yang wajib kita bagikan zakatnya. Rikab, budak atau tadi hamba sah. Yang lain perhatikan Pak. Itu garim, bukan garing lah, garim. Orang yang terlilit utang, banyak utang. Orang dia berutang untuk mencukupi kebutuhannya sehari. Nah, itu yang perlu dizakati. Yang banyak utang untuk kebutuhan sehari-hari, bukan fisabilillah. Orang yang berjuang di jalan Allah seperti apa? Orang yang ikut berperang, itu namanya fisabilillah. Ikut berperang membela agama apa lagi? Fisabilillah. Orang yang belajar ilmu agama, itu namanya fisabilillah juga, berjuang di jalan Allah. Ilmu agama seperti apa? Belajar di pesantren, TK bukan itu ilmu agama, itu namanya fisabilillah. Orang yang berjuang di jalan Allah. Ibnu Sabil, orang dalam perjalanan. Setelah ini saya habis manfaat, selesai materi kita bagi kelompok, kita menganalisis studi kasus, mengerjakan sama-sama. Kalau kelompok namanya mengerjakan sama, bukan 1 2 orang saja yang mengerjakan, tapi sama. Kita di sini dulu. Manfaat zakat: membersihkan harta dan mensucikan diri. Yang pertama, yang kedua, membantu fakir miskin dan orang yang membutuhkan. Yang ketiga, menciptakan pemerataan kesejahteraan sosial. Perhatikan Bapak sini kalau menjelaskan. Yang keempat, memperkuat rasa solidaritas dan kepedulian sosial. Ini adalah manfaat zakat. Manfaat zakat satu-satu maju, 4 kelompok maju sini. Maju. Kelompok 1 ambil tugasnya. Kelompok 1 ambil tugasnya. Bawa aja dulu. Kalau kelompok 2 bawa ke mejanya. Kelompok 3, kelompok 4. Ini buku. Bagi 2 kertas. Yang pertama materi yang Bapak sesuai kelompoknya materinya. Yang kedua kalian merangkum materi tersebut, kalian tuliskan di situ. Rangkuman kalian tuliskan di situ. Nanti kalian bacakan di depan. Kalian tuliskan. Yang lembar pertama itu materinya, lembar kedua itu lembar pertama materi, lihat di buku ada juga materinya. Sambil ambil di buku bisa materinya. Lalu tuliskan materi kalian. Kalian 5. Ya, itu bawa kasih sudah itu nanti tuh materi ini materinya. Ini materinya dirangkum. Aku apa ya?
Bisa buka HP-nya. Buka HP-nya tentang materi kalian, bukan nonton YouTube, bukan main TikTok. Bapak nyuruh bawa HP, buka materi kalian, pelajari materinya. Nah, buka YouTube bisa, tapi tentang materi yang dibuka, bukan nonton yang joget-joget. Materinya apa? Golongan penerima asnaf, buka sini golongan penerima asnaf. Nah ini golongan penerima asnaf. Itu dari manfaat itu bisa langsung ketik itu. Manfaat Jakarta. Ya tulis, yang penting aja. Saya bisa tulis ya. Saya anak ini saya. Mana yang pendeknya, ambil yang pentingnya, intinya. Inti dari materi kalian diambil intinya. Yang pertama, kelompok 1 bisa bacakan hasil kelompok kalian. Yang lain mendengarkan. Yang lain dengarkan. Tadi dengarlah apa yang dibacakan temannya kelompok 1. Yang dibacakan kelompok 1 adalah ketentuan zakat, syarat wajib zakat. Yang pertama tadi adalah beragama. Yang kedua, orang merdeka bebas, bukan hamba saya atau tidak berada dalam. Sekarang lanjutkan kelompok 2. Bacakan hasil diskusinya dengan temannya. Kelompok 3, bacakan hasil diskusinya. Golongan kelompok 4, bacakan hasilnya. Ya. Solidaritas. Yang kedua, membantu fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Yang ketiga, menciptakan pemetaan kesejahteraan sosial, memperkuat rasa solidaritas, dan banyak lagi yang lainnya. Pada kelompok 1, jadi kelompok 1 menjawab. Silakan. Kelompok 2 bertanya kelompok 1. Masalah materi kelompok 1. Materi kelompok 1 syarat wajib zakat. Apa saja syarat wajib zakat? Syarat wajib zakat kita adalah Tanya yang lain. memiliki kelebihan kebutuhan pokok dan bukan hamba sahaya atau merdeka. Ya, lanjut kelompok 3 bertanya ke kelompok 2. Kelompok 3 bertanya ke kelompok 2. Kelompok 2 masalah besaran zakat dan jenisnya. Tanyakan ke kelompok 2 yang tidak dipahami. Apa materi kelompok 2 yang tidak dipahami oleh kelompok 3? Ada yang tanyakan? Mustahik zakat. Tanyakan ke kelompok 3 apa yang tidak dipahami tentang mustahik zakat. Tentang penerima zakat tidak ada 8 golongan. Nah, tanyakan salah satunya yang tidak dipahami ke kelompok 3. Apa pakai miskin katanya? Orang yang sangat kekurangan.
hikmah zakat? Apa manfaat hikmah zakat? Apa manfaat zakat dan hikmahnya? Harta dari sumber kita dosa, menolong fakir miskin, kebutuhan dasar, memperkuat persaudaraan dan koordinasi sosial, meningkatkan ekonomi masyarakat, Tuh. Nanti Pak kelompok mau hitung masing-masing besaran zakat fitrah yang dikeluarkan. Perhatikan sini. Keluarga Pak Ahmad terdiri dari ayah, ibu, dan 3 anak. Dari ayah, ibu, dan 3 anak. Berapa total beras yang harus dikeluarkan untuk zakat fitrah? Berapa total beras? Sekarang hitung berapa total beras. Hitung di lembar kertas kerjanya. Satu orang tadi kenanya berapa? 2,5 kg. Nah sekarang ada masalah. Masalahnya ada ayah, ibu, dan 3 anak. Sekarang hitung. Kalau tidak bisa hitung langsung hitung cepat bisa. Berapa? Cepatnya. Berapa harus dikeluarkan? Berapa yang dikeluarkan? Berapa? Lah. Dulu ini berapa orang? 1 bagian ini 1, 2, tambah 3 berarti berapa? 5. Dikali bukan ditambah. 5 kali 5, 5 kali 2, tambah 2. Bisa kembali? Itu caranya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 3, kelompok 3, kelompok 4 dijawab. Dan kita presentasikan hasil kerja kelompoknya. Pertama kelompok 1 di berapa hasil jawabannya? Apa total beras yang dikeluarkan oleh keluarga Pak Ahmad? Jawabannya 12,5 kg. 12,5. Keluarga Purani berjumlah 4 orang. Ada 1 paket beras 4 orang. peraknya 15 liter. Mereka memilih membayar 3 orang dewasa dan 2 anak kecil. Mereka memiliki kelebihan dibayar na yun. kilogram. Apakah mereka wajib membayar zakat fitrah dan berapa jumlahnya? Wajib 12,5. Ya, jawabannya wah tentang ya. Yang pertama pengertian zakat dan dasar hukum zakat. Ada yang masih ingat pengertian zakat? Zakat adalah tumbuh, berkembang, dan berkah. Itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah adalah sebagian harta dengan persyaratan tertentu yang Allah wajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerima dengan persyaratan tertentu pula. Yang kedua, ketentuan zakat fitrah. Ketentuan zakat fitrah, besaran dan jenis zakat. Besaran 5 kilo atau 3,5 itu besarannya. Kalau jenisnya ada 2, zakat mal dan zakat makanan pokok kita adalah beras, maka yang dizakati adalah beras. Nah. Lalu mustahik zakat. Apa mustahik zakat? Yuk. Apa? 8 golongan seperti tercantum dalam surat apa? Surah apa tadi? At-Taubah ayat 60. Nah, itu mustahik zakat ada di situ. Ada 8 golongan. Ada fakir, ada
kita membersihkan diri kita, membantu pakai. Nah itu yang lebih utama, kita membantu pakai miskin, membantu pakai manfaatnya, menciptakan pemanfaatan, memperkuat rasa solidaritas. Jadi terakhir, sudah. Kita kali ini masalah. Baik, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Allahumma firli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.